wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, for today I will tell you the English learning material for 12th grade students of SNK. This is cause and effect sentences. Okay, this is the kompetensi dasar that you should master in this material. And this is the learning goals that you should achieve after learning about this material. Okay, we start to learn what is cause and effect sentences. Okay, before we learn the cause and effect sentences, I will tell you what is cause and effect. Dalam bahasa Inggris, kata cause memiliki arti sebab, sedangkan effect berarti akibat atau efek. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa cause adalah mengapa sesuatu itu terjadi atau penyebab ya, dan effect adalah apa yang terjadi atau akibat. Nah, seperti kita tahu bahwa penyebabnya dulu yang terjadi, baru kemudian akibatnya kan. Namun dalam penulisan, kata cause tidak selalu di awal kalimat, begitu pula dengan effect. Sekarang apa sih fungsi sosial dari kalimat sebab dan akibat ini? Yaitu untuk menjelaskan atau memberi informasi tentang terjadinya sesuatu. Sekarang kita akan langsung kepada materi tentang kalimat sebab akibat. Di sini kita kenali dulu kata-kata penanda pada kalimat yang menyatakan sebab akibat atau kata-kata sambung pada kalimat yang menyatakan sebab akibat. Di sini saya akan bagi menjadi 3 kelompok kata-kata penanda. Ya, kelompok yang pertama yaitu kata-kata penanda because yang artinya karena, since juga artinya karena, as juga artinya adalah karena, for juga artinya adalah karena. Nah, karena di sini kata penanda ini bermakna karena, maka kata penanda ini posisinya berada di awal kalimat penyebab. Kita cek bersama ya. Look at the examples below. Ada kalimat it was very windy. Saat itu sangat berangin. Kemudian ada kalimat yang kedua, all the flights were cancelled. Seluruh penerbangan dibatalkan. Nah, berarti saat itu sangat berangin itu merupakan kalimat penyebabnya. Sedangkan seluruh penerbangan dibatalkan ini adalah kalimat akibatnya. Berarti kalau kita menggunakan kata sambung yang ini, itu berada posisinya di depan it was very windy ya. Kita cek bersama. Nah, ini sehingga menjadi because it was very windy all the flights were cancelled. Karena saat itu sangat berangin seluruh penerbangan dibatalkan. Nah, posisi kedua kalimat ini bisa bertukar posisi, bisa ya. Sehingga menjadi kalimat efeknya bisa di depan, kalimat penyebabnya bisa di akhir. Sehingga menjadi all the flights were cancelled because it was very windy. Begitu juga kalimat ini bisa bertukar posisinya menjadi since it was very windy all the flights were cancelled. Kalimat ini pun juga bisa berganti posisi menjadi all the flights were cancelled as it was very windy. Begitu juga ini bisa berganti posisi menjadi all the flights were cancelled for it was very windy. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan kelompok kata penanda yang kedua. Kelompok kata penanda yang kedua ini terdiri dari as a result yang berarti akibatnya, so sehingga, therefore oleh karena itu, consequently akibatnya, thus oleh karena itu, hence karenanya. Nah, kelompok kata penanda ini posisinya bukan di kalimat penyebab, tapi di kalimat akibat. Ingat, kelompok kata penanda ini posisinya ada di awal kalimat akibat, ya, di awal kalimat effect. Kita cek bersama. Contohnya sama seperti kelompok kata yang pertama tadi itu, kalimat penyebabnya adalah it was very windy, kalimat akibatnya adalah all the flights were cancelled. Kita coba
menggunakan kata sambung yang di atas ini. Nah, perhatikan di sini kata sambungnya bukan di awal kalimat penyebab, tapi di awal kalimat akibat. Sehingga menjadi it was very windy, as a result all the flight were cancelled. Saat itu sangat berangin, akibatnya seluruh penerbangan dibatalkan. Nah, apakah ini bisa berganti posisi? Kalimat efeknya ada di awal, kalimat penyebabnya di akhir. Sayangnya apabila menggunakan kata sambung yang di awal penyebab ini tidak bisa berganti posisi. Tetap saja kalimat penyebabnya ada di awal, kalimat akibatnya di akhir. Ini apabila menggunakan kata-kata penanda yang ini ya. Kita coba lihat dengan menggunakan so bagaimana. Nah, seperti ini dengan menggunakan kata sambung sehingga, dengan menggunakan kata sambung oleh karena itu seperti ini modelnya. Dengan menggunakan kata sambung akibatnya juga seperti ini, consequently. Dengan menggunakan kata sambung thus juga seperti ini. Begitu juga dengan menggunakan kata sambung hence juga seperti ini. Baik, kita lanjutkan pada kelompok kata penanda yang ketiga. Apa saja itu? Yaitu ada due to yang artinya karena, because of juga artinya karena, as a result of artinya adalah sebagai akibat dari, owing to artinya adalah karena, thanks to artinya adalah berkat. Nah, kelompok kata penanda ini sesuai dengan artinya tadi ya, berada di awal penyebab. Ingat, berada di awal penyebab, bukan di awal akibat ya, tapi berada di awal penyebab. Oke, kita cek bersama. Contohnya masih menggunakan contoh yang sama seperti kelompok kata penanda yang sebelumnya. It was very windy sebagai penyebab, all the flights were cancelled sebagai akibat. Nah, seperti kita tahu di awal penyebab ya kata sambung ini. Perhatikan di sini sehingga menjadi due to being very windy, all the flights were cancelled. Perhatikan di sini ada yang berubah? Iya, betul. Pada kalimat pada penyebabnya di sini tidak lagi menjadi it was very windy, tapi menjadi being very windy. Kenapa? Karena memang kelompok kata penanda yang ini tidak diikuti dengan kalimat. Jadi penyebabnya ini bukan berbentuk kalimat, tapi penyebabnya adalah berbentuk kata benda atau berbentuk frase. Ingat ya, berbentuk kata benda atau berbentuk frase. Nah, bagaimana apabila penyebabnya berbentuk kalimat? Maka penyebabnya ini harus dirubah dulu menjadi kata benda atau menjadi frase. Kita perhatikan di sini pada penyebabnya ini, apakah ada kata bendanya? Kita mulai dari windy dulu. Windy ini kata sifat ya, yang artinya adalah berangin. Kemudian very ini kata keterangan, artinya sangat. Nah, di sini juga kata kerja was. Jadi di sini tidak ada kata bendanya. It ini juga tidak bisa mewakili ya, tidak bisa mewakili dari pengertian dari sangat beranginnya ini. Walaupun it ini kata benda ya. Nah, di sini kita tahu ada peluang di sini bahwa kata kerja ini bisa berubah menjadi kata benda. Masih ingat nggak materi tentang kata benda, kata kerja yang berubah menjadi kata benda? Iya, betul, dengan menggunakan gerund. Nah, di sini kita bisa pakai gerund ya. Jadi kata kerjanya ini kita rubah dulu dalam bentuk gerund. Bentuk gerund itu adalah kata kerjanya diikuti dengan ing. Di sini menggunakan was, menggunakan to be. Nah, bentuk gerund dari to be itu adalah being. Sehingga menjadi due to being very windy, all the flights were cancelled. Karena sangat berangin, seluruh penerbangan dibatalkan. Nah, posisi ini bisa berganti posisi. Jadi penyebabnya bisa kita letakkan di akhir, efeknya bisa diletakkan di awal. Tapi kata penandanya berarti jadinya di tengah gitu ya. Nah, di sini bisa menjadi all the flights were cancelled due to being very windy. Begitu juga dengan menggunakan because of juga sama.
Ini bisa berganti posisi menjadi because of being very windy, all the flights were cancelled. Begitu juga ini bisa berganti posisi menjadi all the flights were cancelled as a result of being very windy. Sama owing to juga. Nah, khusus untuk thanks to ini adalah artinya berkat. Nah, berarti penyebabnya ini juga sama di awal penyebab, tapi penyebabnya itu harus hal-hal yang positif. Karena kan artinya berkat ya. Jadi di sini saya buat contoh yang lain untuk kata sambung yang thanks to ini. Sehingga menjadi ada di sini contohnya 2 kalimat, Rita is kind. Ini sebagai penyebab, I gave her a gift sebagai akibat. Tapi thanks to juga sama ya, tidak diikuti dengan kalimat. Jadi bagaimana supaya penyebab ini penyebab yang berbentuk kalimat ini menjadi kata benda atau frase benda? Di sini kebetulan menggunakan kata kerja to be, ini bisa diganti menjadi gerund juga bisa, atau bisa juga kita lihat di sini ada kata sifat kind. Kind ini kata sifat ya. Ini kata sifat kind ini bisa menjadi kata benda. Jadi kata sifat baik bisa menjadi kata benda, yaitu menjadi kebaikan. Kata baik menjadi kebaikan. Apa itu kebaikan dalam bahasa Inggrisnya? Kindness. Sehingga menjadi thanks to her kindness. Her ini adalah kata ganti orang dari Rita ya. Thanks to her kindness, I gave Rita a gift. Berkat kebaikannya, saya memberikan Rita sebuah hadiah. Oke, itu adalah kata-kata penanda dalam kalimat sebab akibat. Baik, kita coba latih bersama penempatan kata penanda yang tepat dari kalimat-kalimat ini. Oke, kita pelajari step-stepnya bersama ya. Ada kalimat 1 sampai dengan kalimat ke-10. Ini harus dilengkapi dengan kata-kata penanda yang sesuai. Kita perhatikan dulu kalimat yang pertama. Bla bla bla, Bella's nervousness. She did not pass the driving test. Titik-titik, kegugupan Bella, dia tidak lulus ujian mengemudi. Perhatikan di sini mana kalimat mana penyebabnya? Penyebabnya adalah kegugupan Bella. Akibatnya dia tidak lulus ujian mengemudi. Nah, perhatikan di sini pada penyebabnya apakah berbentuk kalimat? Tidak ya, tapi berbentuk frase. Maka pilihannya adalah bisa due to, bisa because of, bisa a result of, bisa owing to. Jadi bisa pilihan tadi itu. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan due to. Jadi karena kegugupan Bella, dia tidak lulus ujian mengemudi. Pada kalimat yang kedua, perhatikan, he's always late, dia selalu terlambat. Bla bla bla, his gaming habits, kebiasaan bermain gamenya. Nah, di sini akibatnya he's always late. Penyebabnya adalah kebiasaan bermain gamenya. Perhatikan pada penyebabnya juga sama di sini, bukan berbentuk kalimat tapi berbentuk frase. Maka pilihannya mengerucut menjadi due to, because of, as a result of, atau owing to. Ya, di sini saya memilih because of. Kemudian kalimat yang ketiga juga sama. Ini penyebabnya tidak berbentuk kalimat. Hujan, kami membatalkan piknik. Maka di sini pada penyebabnya bukan berbentuk kalimat tapi berbentuk kata benda, maka pilihannya apakah due to, because of, as a result of, atau owing to. Itu pilihannya ya. Di sini kebetulan saja saya menggunakan kata penanda as a result of. Kemudian kalimat yang keempat juga sama pada penyebabnya. Di sini his sore throat, tenggorokannya yang sakit. Ini tidak berbentuk kalimat tapi berbentuk frase. Ya, Dennis tidak bisa bernyanyi, bla bla bla. Tenggorokan sakitnya di sini. Nah, tidak berbentuk kalimat, maka pilihannya tadi itu ya, bisa due to, because of, as a result of, atau owing to. Di sini kebetulan saya menggunakan owing to.
Sama kalimat yang kelima juga, penyebabnya tidak diikuti kalimat tapi diikuti oleh frase, maka di sini. Nah, ini ada tambahan lagi, bisa juga as a consequence of, sebagai akibat dari. Oke, kemudian kalimat yang keenam, perhatikan di sini ada Bella was nervous. She did not pass the driving test. Bella gugup, dia tidak lulus ujian tulis. Di sini penyebabnya berbentuk kalimat ya, penyebabnya berbentuk kalimat. Maka pilihannya bisa because, since, as, atau for. Di sini kebetulan saja saya menggunakan because sebagai kata sambungnya. Begitu juga pada kalimat yang ketujuh. Kita perhatikan di sini kalimat yang ketujuh. He always stay up at night, bla bla bla. He's always late. Dia selalu terbangun di malam hari. Titik-titik, dia selalu terlambat. Mana nih yang penyebabnya? Penyebabnya adalah dia selalu bangun di malam hari, ini penyebabnya. Nah, berarti yang hilang kata penandanya ada pada kalimat yang menjadi akibat. Maka pilihannya adalah bisa as a result, bisa so, bisa therefore, bisa consequently, bisa thus, bisa juga hence. Di sini kebetulan saya memilih consequently. Kalimat yang ke-8 diperhatikan di sini, the outing was cancelled. Bla bla bla, it was raining. Piknik dibatalkan. Saat itu hujan. Maka mana kalimat penyebabnya? Kalimat penyebabnya adalah saat itu hujan. The outing was cancelled adalah kalimat akibatnya, sehingga di sini yang hilang adalah pada kalimat penyebabnya. Maka pilihannya bisa because, bisa since, bisa as, bisa for. Di sini kebetulan saya menggunakan since. Begitu juga kalimat yang ke-9, perhatikan di sini. Dennis could not sing. Dennis nggak bisa bernyanyi. Bla bla bla. His throat was sore. Tenggorokannya sakit. Mana kalimat penyebabnya? Kalimat penyebabnya adalah tenggorokannya sakit. Di sini kata penanda yang kalimat yang hilang kata penandanya adalah pada kalimat penyebab. Maka pilihannya bisa because, since, as, atau for. Di sini kebetulan saya menggunakan for. Kalimat yang ke-10, she ignored her job. Dia mengabaikan pekerjaannya. Bla bla bla, she was dismissed. Titik-titik, dia dipecat atau diberhentikan. Maka di sini penyebabnya yang mana? Penyebabnya adalah dia mengabaikan pekerjaannya. Nah, berarti kata penanda yang hilang ada pada awal kalimat akibat. Maka pilihannya bisa as a result, bisa so, bisa therefore, bisa consequently, bisa thus, bisa juga hence. Di sini saya kebetulan memilih as a result, ya. Itu baiklah. Di sini saya akan berikan tambahan sedikit, yaitu kaitannya dengan kata sambung yang because sama due to. Sama-sama berarti karena, tapi memiliki perbedaan pada kata-kata yang mengikutinya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kata sambung because ini diikuti dengan kalimat, sedangkan kata penanda due to ini diikuti oleh kata atau frase. Contohnya di sini, kami selalu datang sekolah tepat waktu karena kami bisa mengatur waktu dengan baik. Baik, dalam bahasa Inggrisnya menjadi we always come to school on time because we can manage the time well. Ya, ini nggak ada masalah karena setelah because itu kan berbentuk kalimat, jadi tidak ada perubahan di sini. Ini juga bisa berganti posisi menjadi because we can manage the time well, we always come to school on time. Ya, menjadi seperti ini, bisa berubah posisi. Nah, bagaimana apabila kita menggunakan due to pada kalimat ini? Menggunakan due to sebagai kata penandanya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, karena due to itu diikuti dengan frase ataupun kata benda, maka apabila pada penyebabnya yang ini berbentuk kalimat, maka kalimat tersebut harus dirubah dulu ke dalam kata benda atau dirubah ke dalam frase.
Kita perhatikan di sini ada kata well dengan baik, ada kata the time, waktu. Ini kata benda ini ya, the time well. Karena waktunya dengan baik. Belum bisa mewakili pengertian yang utuh. Nah, berarti kita perlu tambahan kata lagi. Nah, di sini kita bisa ada kata kerja manage. Ini kita bisa rubah dulu dalam bentuk gerund. Nah, jadi kata manage-nya kita ganti dulu dalam bentuk gerund sehingga menjadi kata benda. Kata kerja manage ini menjadi kata benda, menjadi managing. Nah, mengatur waktu dengan baik sepertinya sudah bisa menjadi penyebab ya. Sehingga di sini menjadi we always come to school on time due to managing the time well. Nah, kata kerjanya berubah dulu menjadi bentuk gerund seperti ini. Jadi menjadi kami selalu datang ke sekolah tepat waktu karena pengaturan waktu yang baik. Apakah bisa dengan pola seperti ini? Bisa juga yang penyebabnya tersebut kita bisa menggunakan pola yang ini. Kita lihat di sini ada kata can kan? Ada kata can. Can itu artinya adalah bisa, ya. Nah, di sini can di sini tidak bisa berubah menjadi gerund, canning. Can jadi canning, nggak bisa ya. Nah, bagaimana supaya can ini bisa, kata kerja bantu can ini bisa berubah menjadi gerund? Nah, kita tahu bahwa can itu artinya sama dengan be able to. Nah, be-nya tadi bisa berubah, bisa kita tambahkan ing. Nah, menjadi seperti ini. Due to being able to manage the time well, we always come to school on time. Karena bisa mengatur waktu dengan baik, kami selalu datang tepat waktu. Atau bisa juga penyebabnya kita ganti menjadi dengan makna yang sama tentunya ya. Due to our well preparation, we always come to school on time. Karena persiapan kami yang baik, kami selalu datang ke sekolah tepat waktu. Itu perubahan apabila kita menggunakan yang tadinya menggunakan kata sambung because menjadi kata sambung due to pada kalimat sebab akibat. Baiklah, itu materi kita kali ini. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.